Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bung Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bicara omong-omong sedikit ya tentang penangkapan daripada salah satu aktivis 98 ya, Bang Noel ya, kurang lebih di angkatan 95 kalau nggak salah ya. Eh, Berarti dia sekitar itu, berarti dia mentor-mentornya lah untuk angkatan-angkatan 98, artinya yang di bawah 95, 94 itu mereka rata-rata memang yang menggerakkan di belakang layar daripada 98 itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, eh, kita coba ya menggali, dan sangat tragis ya akhirnya Bang Noel ini terjebak ke dalam kasus dugaan korupsi yang tentunya KPK juga mempunyai eh, nama baik yang sangat baik di mentersangkakan orang atau mendakwa seseorang, mentersangkakan seseorang, eh, diduga kasus pemerasan atau membiarkan suatu tindak pidana atau sesuatu starbait atau yang melanggar hukum. Dan ini lazim terjadi di bangsa ini, bahwa begitu banyak celah yang dibiarkan atau disengaja karena gaji menteri itu kurang lebih dari 40-50 juta, sehingga dengan akses atau dengan cover areanya yang sangat dalam dan luas, maka kebutuhan dia secara finansial itu sangat kuat ya. Jadi secara sistem, Noel ini ya, Bang Noel ini tidak mampu menjadi suatu ikon perlawanan dia atau apa yang menjadi cita-citanya melawan rezim Soeharto, bahwa KKN itu harus dilawan, tapi ternyata dia terjebak ke dalam lingkaran dan kutukan itu. Itulah nasib Noel di 2025 yang ternyata setelah diberi kekuasaan baru berapa bulan ini, dia tidak sanggup untuk menjaga nama baik dia, malah dia terjebak ke dalam kasus-kasus yang sangat memalukan sebagai seorang aktivis. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, kutukan bagi Noel ini adalah sebuah kutukan karena kita meyakini bahwa apa yang kita perjuangkan mati-matian sampai nafas nyawa kita korbankan, tetapi pada akhirnya apa yang kita perjuangkan itulah yang akan menghinakan kita atau membunuh kita secara harfiah ataupun secara ideologis. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, kita hidup di bangsa yang pragmatis, ya, bangsa yang transaksional, sehingga apa yang dikatakan Mahfud MD itu memenuhi kelogisan, bahwa siapapun yang masuk ke pemerintahan di sistem yang rusak, maka dia akan menjadi bagian daripada sistem itu juga. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, makin sedikit kita menemukan orang-orang yang memegang idealismenya di bangsa ini, sehingga kita beranggapan bahwa semua orang di republik ini ternyata bisa dibeli. Yang menentukan dia terhina atau tidak pada suatu saat adalah kemampuan dia untuk menyembunyikan aib-aib atau tindak pidana atau kriminal terhadap mereka. Karena laporan kekayaan, undang-undang perampasan aset tidak pernah diseriusi oleh
pejabat publik atau orang-orang yang berkuasa di republik ini. Sekali lagi, terimalah kutukanmu, Bang Noel. Dan saya termasuk beruntung orang-orang yang sampai saat detik ini, bahkan sampai saya mati pun, bahkan keturunan saya pun, saya haramkan atas mereka itu untuk menjadi pejabat publik. Karena menurut saya, dalam pandangan saya, secara direct, saya tidak mempunyai kekuatan ya untuk melawan atau membereskan persoalan-persoalan bangsa ini yang semakin runyam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.